Pada hari ini hari Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023. Saya sedang berada di area lokasi Sekolah Dasar Negeri Kedung Pring, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Ini sedang diadakan acara ya pelepasan ya siswa-siswi kelas 6 yang juga diadakan ya kataman serta pengajian ini. Coba kita masuk ke lokasi. Assalamualaikum Pak. Dengan Pak siapa ya Pak? Bapak Yuswanto. Oh ya, ini akan ada pelepasan murid ya Pak ya, yang kelas 6 ya Pak ya. Ya, mohon izin Pak, saya masuk Pak. Matur nuwun. Ya, inilah lokasi SD Negeri Kedung Pring. Ini para wali murid sudah menunggu tamu. Sedang diadakan khatmil Quran. Secara Lihat di sini Bapak Kepala Desa Kedung Pring, Bapak Sugiono, juga Bapak Kepala Sekolah untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD Negeri Kedungpring, Kecamatan Pengrajin, Kabupaten Banyumas. Untuk kegiatan hari ini adalah perpisahan dengan kegiatan yang pertama tadi adalah iringan dengan drum band, kemudian dilanjutkan acara Fakir Quran dan nanti ada pengajian karena ini sesuai dengan kehendak dan inisiatif dari masyarakat. Terima kasih atas kerjasama dari semua pihak, baik itu dari Kamtibmas, dari desa, dari lembaga, dari Dinmas, dari unsur masyarakat, kemudian dari komite dan dari tokoh masyarakat serta tokoh agama. Insya Allah akan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi penjelasan Kepala Sekolah SD Negeri Kedungpring, Bapak Marlan. Semoga Allah akan memberikan ridha dan berkah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan pikantuk syafaatipun yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimatullah. Izinkan perkenankan kawula minangka sesulih talangi ngatur saking SD Negeri Kedungpring sepindah aturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya hadirin hadirat rahimatullah. Mugi wonten adicara menika dados amal silaturahim, amal kesaenan, amal ingkang pikantuk berkah barokah saha ridho saking Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dene salajengipun kawula matur wonten ngarsa panjenengan menawi anggen kawula SD Negeri Kedungpring ngawontenaken adicara wonten menika kedal menika kirang pranani dumateng panjenengan kawula asdatu nyuwun siajeng saputra pasaking. Dene salajengipun adicara menika insyaallah yang pertama. Iki bahasanya gaduh-gaduh mawon nggih. Yang pertama, memang saya adalah alumni SD Negeri Kedungpring. Saya alumni SD Negeri Kedungpring lulusan tahun 1985. Jadi saya memang alhamdulillah bisa di sini. Mari kita bangun SD Negeri Kedungpring yang bernuansa akhlakul karimah, yang berakhlak berkarakter yang baik. Kita teruskan cita-cita nenek moyang kita untuk Kedungpring. Insya Allah Kedungpring adalah anak-anaknya pintar-pintar dan manut-manut di Pak Ades. Untuk prestasi yang dicapai oleh Kedungpring memang luar biasa. Banyak sekali anak-anak dari lulusan Kedungpring yang jadi dokter, Pak Kades, ada yang jadi kades, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi kiai, ada yang jadi mubalik. Insya Allah semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saya hormati, sedikit demi sedikit mari kita tingkatkan kualitas pendidikan di Kedungpring. Semua itu berkat doa restu, kerjasama dari pihak sekolah, komite, pemerintahan desa, lembaga desa, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tetangga, kemudian tokoh pemuda dan lain-lainnya. Dengan demikian, insya Allah pendidikan akan lebih maju. Mari kita teruskan. Kedungpring banyak sekali prestasi, tapi tidak lupa tetap kita meningkatkan kualitas karakter, keagamaan, keislaman. Dengan kita memiliki karakter keagamaan yang baik, akhlakul kalimah, insya Allah kita dapat melaksanakan, meneruskan perjuangan para kiai, alim ulama, tokoh pendidikan
di Desa Kedumpring. Untuk itu mohon doanya pada Bapak Ibu, para hadir semuanya, mudah-mudahan untuk Desa Kedumpring lebih maju lagi, terutama akhlakul karimahnya, begitu Bapak Ibu. Ketua Komite SD Negeri Kedumpring. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kedumpring yang saat ini hadir langsung untuk mewakilkan, Bapak Kepala SD Kedumpring, Bapak Babin Kaptibmas dari pihak kepolisian, juga yang kami hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan komite yang kami banggakan, serta siswa-siswi yang kami cintai dan tak lupa tadi dari keluarga besar MTS Sudo yang telah berperan aktif juga dalam kegiatan ini sehingga cukup semangat. Bapak Ibu sekalian, kami selaku komite atau wakil wali murid akan menyampaikan beberapa hal kepada pihak sekolah, di mana bahwa anak-anak kami telah dididik 6 tahun lamanya di sini, sehingga apa yang telah diserahkan oleh Bapak Kepala Sekolah ke pihak kami selaku komite atau wakil dari wali murid mengucapkan banyak terima kasih yang tiada terhingga, karena bekal dari SD inilah anak-anak kami tentunya akan kami lanjutkan untuk mencari tempat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga permohonan doa juga semoga anak-anak kami di sana itu bisa berprestasi dan nantinya juga di masa akan datang bisa menjadi generasi yang bisa berperan di tengah-tengah masyarakat dan juga di tengah-tengah bangsa agar bisa berbuat baik sesamanya. Alhamdulillah, wasyukurillah. Kepala Desa Kedumpring, Bapak Kades Sugiono memberikan sambutan. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Kedumpring, Bapak Pengalaman SPP MPD, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Bapak Irfani, yang saya hormati para kiai, alhamdulillah Pak Kiai Samit sudah berkenan hadir, Pak Kiai Mahfud juga. Yang saya hormati Pak Babinsa, Babin Kamtibmas Desa Kedumpring. Yang saya hormati para Dewan Pendidik SD Negeri Kedumpring yang alhamdulillah hari ini bisa mendampingi kita semua. Yang saya hormati para wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang hari ini sudah berkumpul dalam rangka menyekuyung mendukung kegiatan Khatmil Quran dalam acara pelepasan siswa kelas 6 SD Negeri Kedumpring. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita lakukan menjadi catatan terbaik, menjadi ladang ibadah kita semua, bahwa hari ini kita adalah orang-orang yang telah membangun tali silaturahmi di acara pelepasan siswa-siswi SD Negeri Kedumpring 1 ini. Mudah-mudahan keberkahan ada pada kita semua. Sholawat serta salam kita haturkan ke baginda agung Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya kita terima di yaumil akhir. Izinkan Bapak Ibu kami atas nama Pemerintah Desa mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah mengirimkan undangan kepada Pemdes Desa Kedumpring. Dan saya mewakili atas nama Pemerintah Desa dan rekan-rekan Pemdes, ya, alhamdulillah luar biasa, ya. Ternyata hari ini kita dikumpulkan, ya, di
kegiatan ini dengan rasa riang gembira, terutama ibu-ibu atau wali murid, bapak-bapak yang putra-putrinya siswa kelas 6. Mudah-mudahan anak-anak kita ini nanti setelah lepas dari SD Negeri Kedungpring ini bisa menjadi generasi yang tangguh, ya, yang bisa membahagiakan dan membanggakan orang tuanya. Kenapa? Karena hari ini luar biasa, ya, pengaruh globalisasi ini luar biasa. Makanya saya sepakat dengan beliau Pak Kepala Sekolah, ya, walaupun sekolah umum cuma basic keagamaannya ditingkatkan, ya, sekolah umum rasa MI, saya sepakat, ya. Kenapa? Hari ini yang paling menguatkan kita adalah tentang rasa keagamaan. Ya, mudah-mudahan wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 mendukung semua, ya, mendukung semua program ini. Mudah-mudahan tadi bisa menciptakan generasi muda yang akhlakul karimahnya hebat. Kenapa? Karena hari ini anak-anak kita yang hari ini kelas 6 di 2045 menjadi penentu kebijakan Republik ini. Kenapa? 2045 Indonesia memasuki gerbang emas. Ya, kalau hari ini anak-anak kita di usia 13 tahun sampai di nanti 2045, inilah generasi muda nanti yang akan bertaruh mengambil kebijakan baik di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun di negara. Makanya hari ini mudah-mudahan kita doakan dari 19 putra-putri kita yang lulus, yang kita lepas dengan khotmil Quran, menjadi generasi penentu kebijakan negara ini. Ya. Jangan pernah pesimis, ya. Kedungpring saya ngobrol dengan beliau Pak Irfangi, dengan Pak Kepala Sekolah, ada gen yang spesial, ya. Gen spesial, orang-orangnya pintar, ya. Mudah-mudahan pintar dan bisa membawa kedamaian. Kenapa? Inilah modal kita untuk menentukan masa depan. Jadi harapan kami Ibu, Bapak dari Pemdes, ayo kita support bareng-bareng. Bohong, jenengan mencintai Kedungpring, mencintai SD Negeri Kedungpring, mencintai SD Gunung Mujil, tapi menyekolahkan anaknya di luar Kedungpring. Bohong bagi saya. Ya, kalau jenengan mencintai Kedungpring, sekolahkan anaknya di Kedungpring. Kita punya PAUD, ya, kita punya KB kelompok bermain, kita punya TK, kita punya SD. Rawat dan jaga di situ, ya. Jadi kalau jenengan saya menyintai Kedungpring, saya ingin Kedungpring lebih hebat, pengen Kedungpring berubah, tapi jenengan tidak peduli, lalu kita titipkan siapa masa depan Kedungpring? Ke Si Brahma, ke Kebokura, ke Lebeng, mereka tidak memerlukan, mereka tidak membuat tempat untuk menitipkan nasib Kedungpring. Makanya Kedungpring tidak perlu dititipkan, tapi ayo kita bareng-bareng sengkuyung menuju Kedungpring lebih baik lagi, lebih hebat lagi, sejajar dengan desa-desa yang lain. Cikalnya apa? Dari generasi kita hari ini, ya. Makanya ini luar biasa, sebuah prestasi. Kalau ada permasalahan, ada yang kurang pantas, ayo diskusi. Ana rembuk dirembuk, ana panganan dipangan bareng. Sepakat? Jangan ada rembuknya di belakang, ya. Meja kita masih luas, meja kita masih kosong. Ayo kita diskusi bareng-bareng. Insya Allah Pemdes bersedia, siap. Karena kita diamati dari negara, ada yang mengatakan bahwa pendidikan juga salah satu tanggung jawab pemerintah desa. Monggo, makanya hari ini mumpung, ya, masih ada dana desa, ayo kita diskusi bareng-bareng. Terutama kita punya tiga kewenangan, yaitu yang menjadi tanggung jawab Pemdes tentang TK Pertiwi, ya. Saya sering ngobrol dengan para wali murid, ya, Pak Kades. Jadi kalau pendidikan keagamaan, mohon maaf ini para sesepuh, para wali murid, pendidikan keagamaan pengennya naik dari tingkatan PAUD, misalnya di situ Asmaul Husna, di tingkat TK naik menjadi hafalan surat-surat pendek, di tingkat SD pengen mereka juga naik lagi. Insya Allah dengan metode ini anak-anak kita tidak akan kemana-mana, ya. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memikirkan ini, ya? Makanya saya mendukung program dari SD Negeri Kedungpring ini dengan nuansa sekolah umum, tapi rasanya adalah rasa MI.
Kita punya generasi yang tangguh, punya orang-orang yang ahli untuk baca Quran, manfaatkan itu. Baik mau lewat yang tadi, pagi untuk mengadakan pengajian dan nanti siangnya ditambah dengan membaca Al-Quran, monggo ya. Para dewan guru mungkin lebih paham lagi tentang karakteristik anak-anak didiknya. Jadi kami atas nama Pemdes sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan selamat buat anak-anak saya yang hari ini memasuki jenjang kelulusan. Mudah-mudahan takdir baik, kesempatan baik, selalu dijaga nikmat sempatnya, nikmat sehatnya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jangan lupa pesan dari saya, jaga alma mater ya, jaga kebanggaan bahwa saya adalah lulusan Kedungpring. Jaga marwah itu seperti tadi Pak Kepala Sekolah. Beliau adalah lulusan terbaik Kedungpring yang alhamdulillah hari ini pulang kandang membangun sistem mekanisme pendidikan yang lebih baik lagi. Mas Sigit Panuntun juga sama, alumni SD Negeri Kedungpring. Beliau mengungkapkan waktunya, pengen apa? Kedungpring lebih baik lagi. Boleh saya bertanya Bapak Ibu? Jawab jujur nih. Pengen Kedungpring lebih baik lagi? Pengen? Sepakat dengan saya. Kita buktikan, kita harus membawa Kedungpring lebih baik lagi tanpa menjatuhkan, tanpa saling merendahkan. Modalnya itu persatuan dan kesatuan. Insya Allah Kedungpring menjadi desa yang lebih baik lagi. Bapak Kepala Sekolah izin, boleh saya minta waktunya sedikit lagi. Kemarin saya ngobrol dengan Korwil Candini Bapak. Ternyata yang tadi saya sampaikan, Kedungpring luar biasa. Saya dapat informasi bahwa ada putra-putri terbaik Kedungpring yang lolos, yang masuk dalam OSN, Olimpiade Sains Nasional. Ya, ini antara otak kanan, otak kirinya jos. Ya, jadi kalau diperkenankan, saya pengen berbagi kebahagiaan hari ini. Ya, aplaus buat putra-putri terbaik yang hari ini tadi alhamdulillah putri kita duduk khotmil Quran. Siapa namanya Pak Kepala? Tolong bisa. Atika Zainatus Solihah. Baik, monggo. Satu lagi yang putranya putra Pak Rosa Pak ya? Ada hadir? Ada. Alvan Dito. Tadi yang solawatan di sini yang biasa macam coba. Rafif. Suruh tiga orang suruh ke sini. Rafif dari kelas 3. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Sini. Inilah kenapa saya mengundang naik ke atas panggung. Hari ini kami atas nama Pemdes luar biasa, terharu. Inilah mudah-mudahan ya, walaupun hari ini monggo. Ayo Mas, ini Mas, Mbak. Satu lagi siapa? Asril Arfandito. Mas Asril. Untuk naik ke atas panggung. Ini kemarin, ayo Mbak sini Mbak. Ya, ini Mbak siapa? Ini beliau anak ini kemarin Bapak, prestasinya luar biasa, medali perak ya. Iya, iya, tingkat Semarang. Cuma Pak RT Marmin 63 paham tahu prestasi anak ini? Enggak ada yang tahu Bapak. Saya pun tahu tadi setelah beliau berbicara dengan saya. Inilah kadang kita melupakan permata kita yang hari ini tidak diupload. Kita kadang sering mengupload ya, lagi makan bakso, mengupload lagi beli apa, tapi prestasi anak kita tidak pernah terjamah. Inilah putra-putri terbaik kita. Mudah-mudahan di antara nanti anak-anak ini yang bisa menjadikan Kedungpring lebih baik, lebih maju lagi. Kenapa? Generasi pasti akan berputar. Sugiono akan ditinggalkan, Pak Maran akan ditinggalkan, Pak Irfangi, Pak Babinta, semuanya. Kenapa? Muncullah generasi-generasi hebat seperti ini. Titip pesan dari Pemdes Kedungpring ya, tetap semangat. Bismillah nama itu ya, untuk keluarga, untuk desa, untuk sekolah tercinta. Jaga marwah dan martabatnya agar kelak jenengan bisa menjadi orang-orang yang terpilih oleh masyarakat sama oleh lingkungannya. Ya, sepakat?
izinkan berbagi rezeki ya. Mudah-mudahan. Bismillah, bismillah. Ini bukan apa-apa, sebagai bentuk penghargaan. Ternyata ada mutiara yang tidak pernah kita sentuh. Mudah-mudahan meningkatkan, menyemangati anak-anak kita untuk berbuat lebih baik lagi, membanggakan alumninya, membanggakan desanya. Dan saya atas nama Pemdes mengucapkan selamat kepada putra-putri terbaik yang ada di hadapan saya. Mudah-mudahan takdir baik selalu bersama kita semua. Aplaus buat anak-anak kita yang hebat-hebat ini. Saya tahu, mohon maaf, jadi nggak saya amplopin Bapak Ibu. Sini, apa Pak Kades pengen ngetes mentalnya, sini ke belakang coba. Ayo sini, cantik. Namanya disebutkan, RT-nya disebutkan, bapaknya disebutkan, yang membawa rasa bangga kepada orang tua. Atika Sinatu Salihah, Bapakku Kang Fajri, Ibu Siti Mahyati. Hadir Bapak Ibunya? Hadir? Ya, ya. RT-nya RT berapa? Biar Pak Kades tahu. Tangan. Ya, salam buat Pak Kades Senur. Minta Pak Senur tambahan lagi. Ya, tangan. Rafi Purnul Bahri, ibunya Rara Kumanti. Namanya Hasan Rizky Alvanito, Bapak Suroso, Ibu Hendriyanti. Ada orang tua yang hadir di sini mewakili anak kita bertiga ini? Ada. Sekali lagi aplaus buat beliau-beliau. Alhamdulillah bisa mendedikasikan separuh hidupnya buat anak-anak tercinta. Terima kasih. Monggo. Ya, selamat ya. Selamat ya. Cantik. Ini Bapak Ibu, monggo pada semua yang hadir, kita sempuyung anak-anak kita. Karena apa? Karena masa depan kita titipkan kepada mereka nantinya. Ya mudah-mudahan apa yang mereka lakukan menjadi ladang ibadahnya buat mereka dan juga membawa keberkahan buat kita semua. Sekali lagi atas nama Pemdes Kedumpring, selamat kepada 9 siswa-siswi Kedumpring, SD Negeri Kedumpring yang hari ini dilepas menjadi kloter terakhir ya untuk meneruskan jenjang kependidikan selanjutnya. Dan juga kepada jajaran kepala sekolah, dewan guru, mudah-mudahan dalam membimbing, memberi ilmu kepada anak-anak usia Kedumpring tidak pernah kena lelah. Mudah-mudahan takdir baik, dijaga nikmat sehat, nikmat sempatnya kepada seluruh kepala sekolah dan jajaran Dewa Pendidik SD Negeri Kedumpring dan juga stafnya. Sekali lagi, mohon maaf bila ada khilaf kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut acara yang ketiga, pengelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Kedumpring. Penyerahan simbolis SKL dari pihak sekolah kepada komite. Untuk nama-nama yang disebut silahkan naik ke atas panggung. Peringkat 6, Anissa Hilda Nurrahman. Peringkat 5, Kanza Mailani.
Peringkat 4, Salsabila Qurratul Aini. Peringkat 3, Nur Hidayatul Husna. Peringkat 2, Atika Zainatul Solihah. Peringkat 1, Anissa Mutiara Zahro. Kepada beliau Bapak Marlan SPD MPD dan Bapak Triwardono dipersilakan untuk secara simbolis memberikan SKL dan pemberian hadiah. SKL akan diberikan oleh Bapak Malan. Akan disampaikan oleh Bapak Triwardono. Ketua komite menyerahkan. Dilanjutkan foto bersama. Ini Bapak Kiai. Pengajian. Ya, Pak.
Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kedungpring beserta seluruh jajarannya, Pak Kepala Desa Kedungpring bersama jajarannya dari unsur Forkom Tincang Pemranjen yang saya hormati, kemudian juga para wali murid dan siswa-siswi daripada SD Negeri Kedungpring yang saya hormati. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang pertama tentunya telah mengikuti acara yang begitu padat dan merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kita semuanya, karena hari ini ada pelepasan siswa-siswi SD Negeri Kedungpring. Kemudian tadi saya melihat susunan acaranya juga ada takmir Quran. Ini saya kira sesuatu yang sangat luar biasa. Pertama, sebelum saya masuk sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya untuk mengisi, menularkan sedikit ilmunya, pengalamannya di dalam hidup di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak kenal kan tidak sayang gitu. Jadi saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bayu Kurniawan. Kalau di Kabupaten Banyumas itu saya dikenal Good Father of Dava Community. Jadi bapaknya masyarakat kecil Kabupaten Banyumas. Saat ini saya membina 3.750 kakak atau sekitar 20.000 jiwa daripada komunitas duafa di Kabupaten Banyumas. Background mereka macam-macam, ada pengemis, pengamen, pemulung, tukang becak, tukang parkir, tukang sampah, PSK, waria, kemudian juga ada paling tinggi itu kalau jamaah saya itu adalah pedagang kecil yang di jalan-jalan itu. Memang saya juga punya binaan anak-anak itu sekitar 80-an. Mereka hari-harinya itu adalah mengikuti TPI, kemudian kita tambahi pelajaran bahasa Inggris, kemudian remajanya itu kita beri tambahan itu adalah kursus komputer gratis. Kalau tadi saya ngomong-ngomong sama Mas Ordi, ini mungkin akan baik kalau ekstrakurikuler daripada SD Negeri Kedungpring itu ditambah sehingga bisa, harapan kita bisa menjadi salah satu SD favorit di Pemranjen ya. Karena memang untuk dunia pendidikan saat ini untuk jangka panjang, jangka menengah maupun jangka panjang itu adalah dunia IT, dan untuk menguasai dunia IT itu harus bahasa Inggrisnya masuk, dan bahasa Inggris yang paling pas itu diberikan agar bisa lebih cepat itu adalah di usia dini. Saya punya anak satu-satunya itu karena dulu saya bahasa Inggrisnya bodoh sekali, sehingga anak saya TK itu sudah saya ikut sertakan di dalam kursus bahasa Inggris, dan syukur alhamdulillah ini sudah 9 negara karena pertukaran pelajar ya. Saya mualaf, jadi aslinya Kauman Lama. Kalau Kauman Lama Gang Buntu ini adalah sentralnya
Nahdlatul Ulama zaman dulu. Jadi saya lahir di situ, kebetulan depan rumah saya adalah ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas. Jadi saya walaupun waktu itu belum muslim, karena lahir dari keluarga Tionghoa, agamanya tentunya Konghucu. Kemudian karena menjelang remaja saya di SD Kristen, maka ikutnya agama Kristen, tapi belum sempat dibaptis. Kemudian setelah dewasa di sekolah Katolik, sehingga menjadi Katolik dan sempat dibaptis. Kalau dulu namanya saya Etik Bayu Kurniawan, tapi sekarang dikenalnya etiknya sudah hilang, menjadi Muhammad Bayu Kurniawan. Dan insya Allah nanti sampai akhir hayat kita membaca. Istri saya cucu Kiai Tebu Iyung. Jadi ada titisan memang, makanya kalau kayak saya ini ngisi pengajian 1 bulan 40 kali. Di tempat sendiri 20 kali, karena kita punya gedung pertemuan. Kemudian di tempat lain sisanya. Jadi kalau hari ini suaranya agak saya accept, itu mohon dimaklumi ya. Karena memang tugas saya ngoceh di mana-mana. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua, Bu, Pak, jenengan sing kepengin mlebu surga, cung. Ada yang kepengin mlebu surga? Saya mau bertanya lagi, saya bawa hadiah ini. Mas, hadiah Mas 50 gram. Bagi mereka yang kepengin mlebu neraka, cung, tak kayak hadiah. Ada yang kepengin masuk neraka? Ada? Tapi kita harus tahu, Bu, Pak, adik-adik semuanya, bahwa kita manusia niku kepengine mlebu surga. Leres napa mboten? Kabeh kepengine mlebu surga? Tapi jangan salah bahwa kita itu orang yang penuh dengan dosa. Leres napa mboten? Jadi akan ditimbang-timbang antara dosa kita dengan pahala kita, kayaknya akeh dosanya. Leres napa mboten? Jadi kita kabeh kayaknya agar secara objektif itu mlebunya neraka kabeh gitu. Ya. Tapi kita semua takut akan masuk neraka. Leres napa mboten? Karena kita mlebu neraka takut akan siksanya. Kepengin mlebu surga. Tapi kita sadar bahwa kita manusia penuh dengan dosa. Tapi nggak usah khawatir. Kenapa? Karena kita punya Allah. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Allah itu maha pengampun, gitu. Makanya itu ada sholawat. Aku harus ngajak sholawat, gitu. Ilahilas tulis firdaus sialah. Ayo sekarang wala aku nari jahimin fahabli tobatan wafir sunubi fa'inaka virus ini artinya kertas boten. Artinya itu bahwa itu tadi, bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kita kepengen mlebu surga, tapi karena kita takut akan siksanya. Tapi kita nggak usah takut, karena Allah maha pengasih dan yang serta maha pengampun. Jadi insya Allah selama kita mengikuti petunjuk Allah, kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah, maka
kita akan semuanya masuk, karena pintu surga terbuka lebar bagi kita semuanya, tinggal gelem apa orang. Itu ya. Allah selalu membukakan pintu selebar-lebarnya kepada kita semuanya. Urgari gelem apa? Ini karena sekolahan, saya mau cerita sekolah. Anak-anak kita, seringkali kita sebagai orang tua itu kepenginnya masuknya ke sekolah favorit. Laras apa badan? Tapi yang lebih masuk sekolah favorit bukan syaratnya lebih angel. Nilainya kudu bolu, nilainya kudu sana. Agar nilainya 6 apa 7 yang lebih sekolah favorit. Tidak demikian juga. Kita masuk surga nilainya kudu apik. Terus apa badan? Nah, tapi jajal saya mau tanya kepada panjenengan semua. Jenengan dua anak, pinternya sedengan, nilainya mungkin 7. Tapi ini lebih sekolah favorit, kira-kira bisa masuk sekolah favorit enggak? Karena nilainya 7. Bisa apa badan? Bisa, agar kepala sekolahnya sedulurnya. Bisa, agar panitia penerimaannya sedulurnya kita kenal. Lalu kepembatan. Demikian juga kita masuk surga jangan orang tayeng. Ya. Pada bagi anak kita mau sekolah favorit orang tayeng. Tapi karena kenal baik, hubungannya baik, kita bisa masuk, anak kita masuk ke sekolah favorit. Demikian juga kita masuk surga. Dongan nganu sorteyeng, tapi kita kenal dengan Allah. Okay? Kita kenal dengan Allah, insya Allah akan membukakan pintu selebar-lebarnya bagi kita. Mulane perlu membina hubungan dengan Allah sebaik-baik. Itulah makanya kunci daripada kehidupan itu 2. 1 itu adalah akidah. Yang kedua itu adalah akhlak. Jadi menungsa urip nang dunia niki kuncinya mau akidah dan akhlak. Dan urip nang dunia niku sebentar tok. Seperti halnya orang mampir ngopi, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki dan beneri akhlak dan akidah kita, agar kita nantinya bisa bersama-sama di pintu surga. Itu nggih. Jadi akidah dan akhlak itu penting, apalagi bagi anak-anak kita. Saya malah punya cita-cita kemarin, itu insya Allah nanti pada bulan Juli saya akan mendirikan sekolah akhlak untuk anak-anak usia dini. Sekarang ada PAUD, tapi kalau PAUD kan kita lihat pakai nyanyi-nyanyi ke para dolan-dolan. Tapi untuk pembinaan akhlak, itu akhlak itu diterapkan sebagai fondasi dasar di anak-anak usia dini. Insya Allah kalau akhlaknya bagus, akidahnya bagus, masa depannya akan cerah. Dunia pendidikan penting, karena kita semua orang tua, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu lebih bodoh daripada kita. Mesti kepenginnya lebih pintar, laras. Kehidupannya juga mesti kepenginnya lebih kepenak daripada kita sebagai orang tua. Betul? Jadi kita selalu menginginkan anak kita agar lebih cerah kehidupannya, lebih bagus kehidupannya. Makanya seringkali kita itu menginginkan anak-anak kita untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Makanya salah satu problem daripada kehidupan itu adalah pendidikan. Jadi seringkali orang tua itu hari-harinya mumet, hari-harinya pusing, mikirin anak sekolah. Leres napa mboten? Ini salah satu bagian daripada permasalahan kehidupan kita. Makanya pendidikan itu terus digencarkan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga sosial. Kayak saya bergerak di bidang sosial,
saya punya program penyelamatan pendidikan anak-anak dari SD, SMP, SMA sampai dengan sarjana. SD dapat tunjangan pendidikan 250.000 per semester. SMP 600.000 per semester. SMA 900.000 per semester. Dan perguruan tinggi hanya membayar 10% daripada yang ditentukan oleh perguruan tinggi tersebut sampai sarjana. Jadi kalau binaan saya itu bapaknya tukang becak atau ada bapaknya yang tukang sampah, tapi anaknya sedang menempuh di perguruan tinggi untuk sarjana karena bayarnya mau 10%. Contoh misalnya masuk fakultas ekonomi kudunya 12 juta, bayarnya cuma 1 juta loh. Semester berikutnya kudunya bayarnya 8 juta, bayarnya mau 8. Terus itu belum. Masih ada program lagi, program pengambil alihan daripada tunggakan biaya pendidikan. Seringkali kita kan nunggak nih, mau pecicilannya setelah batuknya terlalu terima rapot nih, ya. Wah nunggak sebenarnya, kudu dibayar dan seterusnya. Nah kalau ayah saya punya program pengambil alihan tunggakan pendidikan, dilunasi nih, dilunasi tidak perlu mengembalikan. Tapi ada syaratnya nopo harus istiqomah mengikuti pengajian yang ada. Karena langka artinya minterna bocah, langka artinya nyuginya wong, nek akhlak dan akidahnya pret buel. Ya. Lalu apa mboten? Siki bawake wong sugih, nggih. Wong sugih salat puasa ya. Akeh napa mboten? Makanya itu Ahmad Albar lagunya pas sekali, yaitu panggung sandi, dunia penuh dengan panggung sandi. Jadi itu bukan merupakan suatu jaminan. Kadang-kadang kebalikannya, wong apal Al-Quran 30 juz, sholatnya 5 waktu, puasanya tutup, umroh pingkotan kaping, tapi akhlaknya pret buel. Anak sih kayak gue, anak bu, zaman ini, kasih. Jadi betul itu Ahmad Albar itu betul menciptakan lagu dunia penuh dengan sandi. Akhlak akidah itu perlu terus dibina, diasah. Caranya itu ngasah akhlak itu harus diasah. Kalau nggak diasah itu ya ajib. Ngasahnya dari mana? Ngasahnya pada handphone itu. Jenengan dua handphone. Ora dicas tayang dinggo napa mboten? Ya lobet. Betul. Jenengan dua handphone ora diisi pulsa tayang dinggo napa mboten? Ya ora, jawabannya maaf pulsa Anda tidak cukup. Mau kayak gue? Jadi harus dicas, harus diisi pulsa. Demikian juga kita di dalam membina akhlak dan akidah kita, salah satu caranya yaitu dengan istiqomah mengikuti pengajian. Mulane ke anak sholawat sing iki. Jajal bisa napa mboten nggih? Si cilik diulang ngaji. Bisa? Bisa napa mboten? Apa wis kesel, wis ngantuk? Ya. Jadi kalau saya ngajinya itu dengan sholawat, karena dengan sholawat akan menenteramkan hati dan pikiran. Ya. Karena sholawat adalah mengagungkan nama Allah. Ya ngerti apa orang kayaknya apa? Joko tinggi apa? Joko tinggi apa nama boten? Dan saya sarang-sarang. Kayaknya kok ngurung nak ora
Hidup begitu nggih. Joko tingkir ngombe dawet, jadi pikir marai mumet, malah pun deleng natok. Ya. Jadi sebetulnya pengajian itu perlu dimodifikasi seperti ini. Kalau saya malah seringkali kadang-kadang tidak ngomong, tapi saya putarkan film kisah para rasul, terus isi daripada film itu kita kupas, itu lebih mengena. Karena sekarang itu kalau banyak kan hanya ceramah merokokna, ya apa manusia diomongna dalil, yasin tak apa ayat-ayat sing dhuwur banget, wong dewek kuwe mikir kehidupan babis mumet, leres napa mboten. Burung Senin anak cicilan Bang Mekar, Selasane Bang apa mani, ya. Kadang-kadang malah satu orang itu sekarang itu cicilannya 5 sampai 7 saben dina. Siki malah banyak orang itu mau pulang ke rumah nunggu maghrib. Anak dia sih makan kayak gue. Nunggu maghrib kembali Bali nih. Nunggu Bang Mekar wis liwat disit. Nih, baru gelem bali. Jika dewek banyak masyarakat kalau di rumah sandale wani disok nangar Quran pintu. Siki ora wani. Soalnya Bang Mekar teka konangan ngomongin nang jero. Iya. Kadang-kadang malah kasihan sekali ada pedagang nih warung. Jame Bang Mekar teka tutup. Mengko Bang Mekar wis liwat buka maning. Mengko jambiran Bang apa maning tutup maning. Dan itu sangat mengganggu. Dan termasuk di dalam menjalankan ibadah kita seringkali terganggu karena kita itu sudah terjerat, masyarakat kita sudah terjerat banyak oleh bang ecek-ecek. Sholat gue kadang-kadang Allahu Akbar ya rokaat pira ya. Apa maning ngarurungnya kalau duit ya Bang Mekar bisa tekan. Kalen. Kadang-kadang malah lalep yang wis sholat apa dulu mau. Ini. Ya, jadi itu kalau permasalahan kehidupan tidak dipecahkan, tidak akan mungkin itu seseorang akhirnya bisa menjalankan ibadahnya dengan termasuk kehidupan rumah tangganya. Seringkali suami istri akhirnya bertengkar gara-gara bang cuwilan. Karena apa? Seringkali sing utang we ibune, ya, sing utang ibune, bapaknya orang ngerti apa orang ngerti lor kidul. Karena kesing tanda tangan sing wadon tok. Oh wis bundet tukang tagih teka berkali-kali tebe bapaknya degrak lho. Oh ditakoni ibunya lho kok ngapa sih Bu? Ndak ngomong. Ya. Jadi seringkali seperti itu. Ini kehidupan masyarakat kita memang seperti itu. Makanya pendidikan itu sangat-sangat penting. Sebagai kalau saya membuat sebuah strategi bahwa penyelamatan pendidikan adalah pemotongan mata rantai agar anak-anak kita bisa hidup lebih baik daripada kita sebagai orang tua. Kembali kepada akidah. Akidah adalah hubungan kita dengan Allah, sementara akhlak adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Ini harus seimbang, harus balance. Seperti hanya duit. Duit kalau hanya satu muka saja kira-kira laku nopo mboten itu untuk bayar. Kan kudu bolak-balik nih. Nah, demikian juga kita akidahnya kudu bagus, akhlaknya juga harus bagus. Dua-duanya aja pun akhlak tektok, akhlaknya apik, akidahnya ora, akidahnya apik, akhlaknya ora. Ya lah gunanya kayak duit separuh tok gambar. Kan orang payu pokok bayar, laras napa mboten? Itu seperti itu. Kita hidup, tadi saya katakan bahwa nang dunia urip hanya mampir ngopi tok, hanya sedera tok.
Nah, waktu yang sedela ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hidup di dunia. Mungkin bisa sampai besok, mungkin lusa, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Itu hak prerogatif Gusti Allah. Tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, ya. Tidak mengenal suki, tidak mengenal kaya, tidak mengenal pejabat atau bukan pejabat. Saatnya dipanggil, ya mesti pokoknya pasti. Itu nggih. Jadi kita harus siap. Makanya kesempatan urip nang dunia sing sedera niki itu mari kita manfaatkan untuk meneri akhlak dan akidah kita serta ngumpulkan pundi-pundi pahala sebagai sangunya kita. Bojo ayu, duit ngendeng-ngendeng, mobil sing luar biasa kleser-kleser kinclong, kowe ora mungkin teyeng digawa mati. Ora teyeng go sangu. Sing teyeng go sangu itu adalah pahala kita. Mulane Allah yang sudah memberi kesempatan kepada kita, mari kita gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan pahala-pahala. Tadi saya katakan bahwa manusia itu penuh dengan dosa, ya. Termasuk apalagi dosa-dosa kecil. Jadi kadang-kadang kita tidak kerasan itu, baik sadar maupun tidak sadar. Hari-hari kita itu penuh dengan dosa. Contoh nih, jenengan mau kondangan tinggi, kondangan kan bagus, menghadiri undangan orang lain. Berarti kita menghargai orang yang mengundang kita, sekaligus bersilaturahmi dengan yang pada tamu-tamu yang lain, termasuk yang undang. Memang apik, karena orang Islam itu harus sering-sering bersilaturahmi. Karena salah satu indikator orang mendapatkan ridha Allah adalah mereka-mereka yang senang bersilaturahmi. Tujuannya Arab silaturahmi. Tapi baline gak dosa. Oleh silaturahmi oleh pahala. Tapi jenengan orang kerasan itu baline gak dosa. Dosanya nopo? Loh isine pada ngerasani. Ibu-ibu kumpul, wah jenyo, eman-eman banget ya anak wadonnya ayu banget, koli kaki-kaki kayak kali. Anak sih kayak gue, oke, ya, burung ngerasani lagu ya, masya Allah, sapi hijau nih jen, boleh ngiris tipis-tipis kalau cili-cili, bahkan kayak pan kucing. Mana masing-masing Rasulullah. Jangan aku nyumbang saya kata ibu, ya nggak balik kur Indomie loro tok ya rugi. Jadi kan itu demikian juga jenengan itu niatnya mau cilik tanggane sing nang rumah sakit, sing lagi lara, itu kan apik oleh pahala, betul. Tapi tekan ngana setelah niliki lara apa sih bu? Gini. Oh itu ya, ini tangganya juga kayak gitu terus mati. Gak pahala apa gak dosa. Nah sering kali hidup kita terjebak seperti itu. Jadi hal-hal yang sepele, makanya saya itu di ceramah-ceramah aku kalau cerita sih dur deh. Saya suka sih praktis yang real di dalam kehidupan, ya. Tapi untuk meluruskan, seringkali itu kita keliru. Contoh di tengah mas bu lagi ngapa? Godok wedang, kok digodok, ya? Godok banyu mesti. Tapi kan sudah terbudaya lah. Ini kan harus diluruskan. Dan demikian juga kehidupan akidah kita. Seringkali kita terbiasa. Pemandang sama ibu-ibu nang bakal beceran. Kumpul, tujuannya harus belanja, tapi akeh ngerasani tanggal. Mau kasih jimane ngerungokna,
kudu benerna tapi malah wai micini ngecapi iya memang mu dan lain urus susah sing tanggane kita sugih niku nggih mesti dirasani nyumpang betul Pokoknya PNS lo paling-paling kan babakan korupsi anak sih kayak gue ya kayak ngerasani gitu ya melarat dirasani juga kayak karma baru gue jahit pol gue marugi dari sini kayak orang suki jadi di tengah-tengah masyarakat kita seringkali sadar atau tidak sadar itu adalah melakukan tindakan dosa. Kita tidak usah ngomong yang dosa gede-gede, dosa yang kecil-kecil itu tapi akeh hari-hari kita secara tidak sadar seperti itu. Nah, padahal Allah sudah memberi kesempatan murid nang dunia sing hanya setetes samudra ini dimanfaatkan untuk memberi dalam tapi kita malah ya. Jadi inilah kehidupan daripada hampir seluruh masyarakat baik di kota kecil, kota besar, di kota maupun di desa. Banyak hal-hal terjadi seperti itu. Akhirnya kita overlapping kontradiksi. Tujuannya harus oleh pahala, ning di sisi yang lain dewek gawe dosa. Kebek pada pengisi bak, tapi bocor. Lalu apa mboten? Bak bocor diisi bisa penuh apa mboten? Demikian juga kita saat ini seperti itu tindakan kita. Niat betul kita, tujuannya ya lahir batin nyong arep mengumpulkan pahala, nyong wis ngerti, nyong kudu mlebu surga. Surga itu untuk masuk surga saya sanggupnya adalah pahala-pahala kita. Aku akan berbuat baik kepada sesama manusia, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya di satu sisi. Tapi sisi yang lain kita secara sengaja atau tidak sengaja kita malah mengurangi pahala-pahala kita. Padahal kenyataan kehidupan kita seperti itu. Ini kan sepele sekali, tapi yang orang diingatkan eman-eman, betul? Demikian juga sholat. Kita umat Islam yang sudah menyatakan, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sholatnya harus betul-betul produktif, jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi harus menjadi bagian daripada kehidupan. Seringkali sholat itu kita lengah, kayaknya sepele tapi lengah. Jajal kalau saya karena pengusaha backgroundnya dulu, sehingga matematikanya jalan kalau saya. Sekarang saya hitung setelah saya mempelajari Al-Quran, saya hitung sholat anggur nang omah pahalanya mau hiji. Berarti sholat 5 waktu nang omah kur telung. Tapi sholat berjamaah nang masjid atau nang musola pahalanya pinten? Pahalanya pinten? Pituli. Berarti sholat sebulan nang omah 5 waktu, karo sholat sedina 5 waktu nang masjid berjamaah pahalanya meh padha. Eman-eman apa ora? Eman-eman apa boten? Berarti agar kayak suka sholatnya nang ngendi gue? Ya nang masjid, tapi kon pada sholat nang masjid amin. Laras napa mboten? Bapak-bapak maning, apa sholatnya seminggu sepisan? Agar keur Jumatan tok. Anaknya sing sholatnya kur Jumatan tok. Boten. Ya. Jadi kita sudah tahu pahalanya beda banget sama sholat di rumah dan di masjid. 1 banding 27. Nah, padahal kita hidup di dunia kan mengumpulkan pahala. Kenapa nggak kita lakukan? Mamaning bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Ini doanya lebih mustajab. Karena sholat subuh paling angel. Karena godaannya luar
biasa. Adem lah dan seterusnya, ngantuk lah. Dan maka Allah memberikan kesempatan sholat subuh itu seringkali kalau saya merasakan selama saya jadi orang Islam itu doa-doa saya lebih banyak diijab oleh Allah setelah saya mengadakan sholat subuh. Tapi dewek kon sholat subuh angel jajal siki masjid di dalam sholat subuh. Pakai kaki-kaki, lurus tempat badan. Iya, bocah nomelan, ya, ibu-ibu yang mandan akeh, ya, siki. Tapi tak bilang ibu-ibu itu maring masjid motivasi macam-macam. Ada yang motivasinya memang betul-betul mau sholat, ya. Tapi akeh juga ibu-ibu sing ke masjid itu dalam rangka pamer, ya, tuku gendangannya, wah, maring masjid, ya. Mau sholatnya tangannya digawe dhuwur banget, kerincing. Wong malah saya cok geget niku. Ibu-ibu nganggo jilbab niku nggih. Gara-gara tuku anting-antingannya wong jilbaban mau kupingnya ditopna. Kan lucu banget niku nggih. Iya, orang tak pemeng itu seperti itu. Jadi sholat kan sudah seperti seringkali kita sudah tahu nih orang jalanan. Yang menungsa itu kadang lucu. Kita sudah tahu semua kan 1:20. Manfaatnya luar biasa. Apalagi kalau dilihat lagi sholat subuh manfaatnya apa, sholat duhur apa, sholat asar apa, ya. Jadi caranya orang sholat mesti di depan, was-was kehidupannya. Kalau saya itu jadi Islam itu usia 35. Saya hidup di dunia sudah mengalami 4 agama, menjalani, menikmati, ya, merasakan 4 agama: Konghucu, Kristen, Katolik, Islam, dan insya Allah nanti sampai akhir hayat di kanan badan tetap Islam. Ya. Saya mempelajari semua kitab suci karena saya di Katolik itu kader militan. Saya mantan ketua pemuda Katolik Kabupaten Banyumas. Terakhir menjadi wakil ketua 1 pemuda Katolik Jawa Tengah. Jadi kalau kader di Katolik itu kader militan harus mempelajari seluruh kitab suci daripada agama yang ada. Ternyata setelah saya pelajari semua kitab suci termasuk Al-Quran yang paling lengkap untuk pedoman hidup dunia dan akhirat itu adalah Al-Quran. Berarti jenengan milih jadi Islamis bener napa mboten? Pak Kiai ada ini hari ini? Ada. Pak Kiai karena Pak Kiai ilmunya dhuwur nang Islam. Ya, saya mempelajarinya 4 agama: Konghucu, Kristen, Katolik, Islam. Mungkin yang anggap ilmunya masalah Al-Quran kalah karo Pak Kiai, tapi untuk kehidupan beragama menang nyong bisa 4 agama. Ya. Dosanya Pak Kiai karo nyong akeh Pak Kiai. Pak Kiai umurnya pinten Pak? Pinten? 50. Berarti Pak Kiai itu harus mempertanggungjawabkan kehidupannya nanti pada saat di akhirat usia setelah akhir balik sampai mengkok. Kalau nyong orang nyong di bonus, iya. Nyong lebu Islam usia 35. Berarti mengkok nyong mati saya hanya mempertanggungjawabkan dosa saya yang usia 35 sampai mengkok. Menang kok. Inilah indahnya Islam, ya? Indahnya Islam di sini. Makanya jenengan kalau sudah pilih Islam, jangan berubah-ubah. Bahkan menantunya jenengan punya anak wadon, punya anak lanang, jangan sampai mendapatkan yang agamanya non-Islam. Itu ya, harus jadi Islam. Nyong pikiran kayak nyong dia dari Islam umur 35. Angger jenengan mbok cempulek sinang weten mbok wis diislami, wis dikupati,
ceprul diadani, nyong sisi ngadani siapa? Ya, wong tuane nyong anu orang Cina. Cuma saya kebetulan jadi mantu cucu Kiai Tebu. Jadi anak titisan kudune merembete mari bojone nyong. Sing ceramah nang tinggi mestinya bojone nyong. Tapi wong wadon saya sampluk sebagai menantu. Ya, ada titisannya desanya. Seperti itu. Kalau saya terus terang saja netral, karena saya melakukan berjuang di tengah-tengah masyarakat adalah menjalankan perintah hadis, yaitu berbuat baiklah kepada sesama manusia. Jadi kalau saya sering diundang, paling sering diundang di NU, tapi Al-Irsyad orang-orang Arab juga sering undang saya, kadang-kadang. Orang Muhammadiyah malah sedikit yang undang saya. Ya. Justru yang paling banyak itu adalah dari NU yang undang saya. Dan saya kalau bicara ya ceplas-ceplos begini karena saya orang Banyumas dan saya netral, okay? Karena yang penting kan akhirnya dan akhlaknya. Lalu apa buatan? Masalah alirannya itu terserah masing-masing deh. Saya tidak akan mempengaruhi. Sing wong NU jadilah NU yang sebenarnya. Gitu nggih. Sing Al-Irsyad yang sebenarnya. Yang Muhammadiyah sebetulnya semuanya sama baik semuanya. Saya hanya akan mengajak kepada Bapak Ibu kesempatan ini sebagai penutup, termasuk semua adik-adik semuanya, karena insya Allah tanggal 29 kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Satu hari sebelum hari raya Idul Adha ada puasa yang namanya puasa Arafah. Puasa Arafah itu akan menghapus dosa kecil kita 2 tahun yang lalu dan 2 tahun yang akan datang. Jadi mari kita manfaatkan. Tadi kan awal saya mengatakan bahwa kita penuh dengan dosa. Ya, omongan-omongan kita, tindakan kita, perbuatan kita, baik mulut, tangan, mata, hati, pikiran, ya. Itu dosa-dosa kecil yang setiap hari kita lakukan wis numpuk segudang. Ya. Ini kesempatan. Jadi saya mengajak semuanya, mari kita menjalankan puasa Arafah. Jatuhnya berarti tanggal 28, 1 hari sebelum Idul Adha. Puasa seginya top, sekang subuh sampai maghrib. Kita yang menghapus dosa-dosa kita 2 tahun yang lalu dan 2 tahun yang akan datang. Khususnya dosa-dosa kecil sing mau yang sebutkan itu tadi. Kepengen apa mboten? Kepengen dihapus apa mboten dosane? Jalankan itu. Ini kesempatan baik dalam rangka kita menyambut hari raya Idul Adha. Ya ada daging kurban tok sing dipikir-pikir, sing demut-demut. Ya, ini kesempatan ini manfaatkan sebaik-baik. Kita harus pinter-pinter memanfaatkan kesempatan. Kalau nyongko harus kudu puasa, kemana emang temen, ya. Wong anu sholat betak itu siji banding 27. Oh, ora bisa. Aku ya kudu sholatnya nang masjid berjamaah. Orang kantong dulu itu kadal-kadul. Saya lebih sengsara dari jenengan. Saya itu siapa sih sing ngajari sholat? Saya sholat itu nekat, boy, mlebu mari masjid. Begitu mlebu masjid semua orang memandang. Cina ngendi? Ana sing malah nang batin. Sunat apa ora? Kurang ajar, Mbok. Tapi nekat. Karena saya tidak urusan dengan mereka, saya urusannya dengan Allah. Aku rata yang baca Al-Fatihah, burung tayeng. Sholatnya bagaimana? Lo ngetupna rubu-rubu gedong baik, ya. Ngetupna imam nih. Saya diajari sama mertua saya wirid, wirid itu sih kepriwe. Ya saya Bismillah, buatan apa. Kalau tulus ikhlas lahir batin, insya Allah akan dijawab oleh
Allah. Jam 12 bengi. Wirid aku. Wirid apa mau nyuruh tengah apa yus pokok bismillah. Ya, betul. Cukup. Permohonannya diijab oleh Allah. Aku sholat lah, sekali ketuk kadang orang tengah apa. Imamnya yang melu ya. Sujud, melu sujud. Yang pernah bingung nih. Bingungnya apa lagi sholat, tak deleng lagi mulai sujud nih. Tak deleng sebelah kanan, lirik aku, tangannya kayak gitu. Lirik sebelah kiri itu tangannya kayak gitu. Ini udah bingung sih, bener sih kayak gini apa sih kayak lah daripada nyong disalahna, kadang-kadang nyong kayak kadang-kadang kayak gini. Ya sampai segitunya. Ya. Loh, kalau nyedengan kan nanggap tembay mesti bisa mesti kupat ceprul mesti ada ya. Kudunya keislamannya lebih daripada saya yang udah di Islam lebih sorot usia 75 tuh di Islam jadi sepitat lumayan lah sampai tahun itu cuma saya larut full hidup saya 24 jam untuk berjuang di jalan Allah. Saya sudah tidak mikir boleh duit yang mencari uang istri saya. Saya full dari pagi sampai malam ngurusi jamaah. Karena itu jumlahnya itu berarti sekitar 20.000 jiwa. Hitung-hitung kalau RT ya sekitar RT 15 RW ini. Ya mereka yang kecamatan ini. Dan permasalahannya macam-macam luar biasa. Karena wong cilik. Sing perceraian lah, sing harta gono gini lah, sing utang lah, sing sakit lah, dan terus pendidikan lah, dan seterusnya. Karena saya tidak mau hanya sekedar dakwah tok. Dakwahnya saya adalah dakwah untuk dunia dan akhirat, bukan hanya sekedar ceramah, tapi real program yang melakukan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan. Jadi agar jamaah saya itu cek dan pengobatan gratis, sunat gratis. Sunat gratis setiap saat. Ini pun nanti bisa itu Pak Kades ada nih, Pak Kades bisa untuk direkomendasi. Jadi kalau ada warga daripada Kedung Pring mau sunat, memang tidak mampu, bisa kontak saya lewat Mas Onyi boleh, nanti saya rekomendasi itu gratis sunatnya, obatnya juga gratis, bisa itu. Tapi dengan catatan memang tidak mampu, itu bisa. Saya punya fasilitas itu. Kemudian kalau ada warga Kedung Pring ya, yang punya tanah, rumahnya rubuh, tapi tanahnya itu betul miliknya dia. Dan memang tidak mampu, bisa kita fasilitasi bedah rumah. Itu anggaran sekitar 20-25 juta. Itu bisa. Lewat saya bisa. Kita fasilitasi. Yang penting setelah kita survei memang betul-betul orang tidak mampu. Tapi sertifikatnya harus atas nama yang bersangkutan. Ya, itu bisa itu. Ini dua. Kalau yang pendidikan saya sebetulnya punya, tapi sementara ini saya MOU-nya dengan UMP ya, Universitas Muhammadiyah. Tapi memang kalau saya lihat di UMP orang-orang kita, orang-orang NU juga banyak sekali di sana. Orang ahli riset juga banyak. Itu saya bisa memasukkan warga daripada Kedung Pring yang mau meneruskan perguruan tinggi. Sementara saya kerjasamanya hanya baru satu, yaitu dengan UMP. Milih semua fakultas, termasuk fakultas kedokteran. Ya, yang tidak bisa saya hanya fakultas farmasi. Itu cukup membayar 10%. Kalau saya memberi satu contoh itu tadi, kalau fakultas ekonomi misalnya bayarnya nanti 12 juta pasarannya, itu suruh bayar 1,2 juta. Kemudian semester berikutnya 8 juta, cukup bayar 800.000 sampai S1. Tapi dengan catatan memang betul-betul tidak mampu. Itu bisa.
Kalau SD itu sebetulnya ada tunjangan pendidikan ya, 250.000 per semester. Kemudian ada pengambil alihan tunggakan daripada sekolah, biaya pendidikan itu bisa. Cuma ini negeri ya, negeri itu kita nggak bisa itu. Kita fokusnya ke sekolah swasta, karena anggapannya negeri kan sudah urusannya pemerintah. Jadi kita bantunya yang swasta. Paling nanti saya bisa bantu program-program yang kira-kira bisa mengangkat daripada SD ini agar bisa menjadi sebuah SD yang favorit. Karena terus terang saja saya sangat respon nih, untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat itu di dalam rangka merubah kehidupan. Lebih di dalam berubah pola pikir, pola hidup, tapi semuanya berujung berubah pola pikir, pola hidup menuju akhlakul karimah. Jadi visi misi saya itu, dan saya seperti ini itu, makanya Pak Bupati kalau menilai saya itu, Pak Bayu ini Ustadz Gemblungnya Banyumas. Kenapa kok diarani wong gemblung? Karena orang doyan apa-apa, ya, nggak doyan apa-apa. Jadi diwai jabatan orang gelem, diwai duit orang gelem, ya. Saya gelemnya pokoknya diberi kesempatan membantu banyak orang, khususnya masyarakat kecil di Banyumas. Karena sebetulnya perintah hadis kan sudah jelas sekali bahwa kita sebagai umat beragama harus berbuat baik kepada sesama manusia. Laras dan pembuatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai penularan. Mungkin baru sedikit, karena ini prolog. Awal pertemuan kita, mudah-mudahan ini bukan hanya sebagai awal pertemuan dan akhir daripada pertemuan, tapi bisa berkesinambungan untuk semakin mensejahterakan dan menuju kepada perubahan kehidupan, menuju pada akhlakul karimah, khususnya di desa Kedung Pring ini. Saya kira itu, bila mana ada tutur kata yang tidak berkenan mohon kiranya dimaafkan. Wal bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih kepada Al-Habib Bayu Kurniawan atas tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua dan membawa keberkahan kepada kita semua. Memasuki acara yang kelima, doa penutup yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Sangi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memasuki acara yang terakhir, penutup. Acara pengajian dan khotmil Quran dalam rangka pemangkasan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Kedungpring telah selesai. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian, Allahumma ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.